teman-teman emosi yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Kalau sehat berarti teman-teman masih semangat ya. Teman-teman semangat? Wah, suaranya kurang keras. Teman-teman mau semangat? Puji Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mulai ibadah. Nah, teman-teman sudah siap kan? Yang di rumah sudah mandi dan sudah siap di depan HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Kita akan ibadah bersama-sama. Nah, teman-teman, kita akan minta pimpinan Tuhan. Hari ini kita akan pujikan, mari masuk. Kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Yuk. Semuanya sikap berdoa, lipatkan tangan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita pujikan sekali lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Ya, teman-teman, mari kita semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau kembalikan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mengucap syukur Tuhan sudah baik kepada kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kenakalan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami sampai ibadah nanti. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, tadi siapa yang berdoa? Wah, siapa yang lipat tangan? Tunjukkan tangan yang lipat tangan. Yuk, siapa yang tadi yang lipat tangan? Pintar. Siapa yang menutup mata dan menundukkan kepala? Wah, teman-teman Emmaus hebat dan pintar. Teman-teman Emmaus dikasihi Tuhan, jadi berdoanya pasti sikapnya yang baik. Nah, kita terus memuji Tuhan ya. Kita akan pujikan apa ya? Aduh. Nah, teman-teman, sebentar lagi teman-teman kita semua akan merayakan hari Paskah. Teman-teman pasti tahu ya, Paskah itu apa? Iya, pintar. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Untuk apa teman-teman? Wah, pintar sekali teman-teman Emmaus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, Yesus itulah satu-satunya juru selamat kita. Kita akan pujikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Teman-teman sudah bisa ya? Yang bisa
Ayo kita bernyanyi yang keras supaya Tuhan senang. Nah, yang belum bisa, kita belajar bersama-sama ya. Ya, semuanya silakan bangkit. Kita berdiri, kita akan memuji Tuhan sambil bergerak. Oke? Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Bisa ya? Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, teman-teman sudah bisa lagunya? Ya, yang sudah bisa hebat. Ya, yang belum bisa terus belajar ya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan anaknya kepada kita supaya kita tidak masuk ke neraka, tapi kita akan di surga bersama Tuhan. Nah, kita juga sudah memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan cerita dari Bunda Bella. Wah, ceritanya tentang apa lagi ya? Kemarin-kemarin kita mendengarkan cerita hebatnya Tuhan ya. Sudah meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit. Nah, Tuhan juga membangkitkan orang mati juga ya. Wah, hebat Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita ya. Tidak ada Tuhan yang lain kayak seperti Tuhan kita ya. Bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan yang sakit. Wah, luar biasa Tuhan kita. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kemuliaan-Mu lebih dari hidup, karena kemuliaan Tuhan lebih dari hidup kita ya. Ayo kita belajar sama-sama ya, yang belum bisa. Oke, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan dari Bunda Bella. Silakan Bunda Bella untuk bercerita. Halo, good morning children. How are you today? Oke, good. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian?
You are fine? Ma'am hope you are fine, okay? Oke. Bunda harap teman-teman keadaannya baik ya. Oke. Today we will learn Bible story. Hari ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan, tentang cerita Alkitab about Jesus heals blind people. Jesus heals blind people. Apa Bunda artinya? Yesus menyembuhkan, heals itu menyembuhkan orang buta. Blind people, buta itu blind, people itu orang buta. Wah, pasti teman-teman mau dengar ceritanya ya. Iya, ada di dalam Yohanes, Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 41. Tapi seperti biasa, sebelumnya Bunda ingin tahu, teman-teman, apa minggu kemarin ceritanya? Masih ingat? Ayo, diingat-ingat dulu. Iya, tentang anak perempuan Bapak Yairus yang sudah mati, sakit parah, mati tapi akhirnya bangkit, hidup lagi. Lalu juga perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ingat-ingat cerita yang kemarin ya. Nah, saat ini ceritanya seperti biasa. Yesus sedang melakukan perjalanan. Nah, waktu itu di tengah jalan dia melihat ada seseorang yang buta. Orang tersebut buta sejak lahirnya. Jadi ketika dia lahir itu sudah buta waktu masih bayi. Waktu keluar dari kandungan ibunya itu sudah buta, sudah tidak bisa melihat. Sampai dia besar, sampai dia bertemu Yesus pada waktu itu. Nah, Yesus melihat orang itu dan murid-murid Yesus bertanya, Yesus, orang itu buta dari lahir, yang disalahkan itu siapa? Apakah orang tuanya yang punya dosa sehingga anaknya harus buta sejak lahirnya? Tapi jawab Yesus apa teman-teman? Tidak, tetapi melalui orang tersebut, orang yang buta dari lahir, maka kerajaan Allah akan disebarluaskan. Firman Tuhan akan disebarluaskan. Nah, akhirnya Yesus melakukan sesuatu teman-teman. Apa ya? Wah, Tuhan Yesus membuang ludah di tanah, mengaduk-ngaduk ludah itu dengan tanah, kemudian mengoleskan ke mata orang buta yang dari lahir itu. Wah, geli ya. Agak jorok ya, tetapi kita tidak melihat yang jorok itu, tetapi kita melihat bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dengan menggunakan segala sesuatu. Ludah, tanah, itu bisa dilakukan, bisa dipakai Yesus untuk melakukan mujizat, keajaiban. Wah, lalu Yesus berkata kepada orang ini, orang yang buta tadi, setelah Yesus mengoleskan campuran ludah Yesus dan juga tanah. Nah, kemudian bilang Yesus kepada orang buta itu, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dikatakan seperti itu. Basuh itu artinya bersihkan dirimu, cucilah dirimu dengan air di kolam Siloam. Lalu orang tersebut patuh teman-teman. Dia akhirnya ke kolam Siloam dan membersihkan dirinya. Dan apa yang terjadi? Matanya itu melek, ya. Matanya itu bisa melihat. Wah, senang sekali. Nah, terus tetangga-tetangganya itu melihat, bingung. Loh, ini kayaknya orang buta itu toh. Tapi kok bisa lihat ya? Kok sudah nggak nabrak-nabrak ya jalannya ya? Kok sudah bisa lihat ya? Terus ditanyai orang buta ini, loh,
bukannya kamu tuh orang buta yang dari lahir itu? Iya, ini aku. Tapi aku sudah sembuh. Loh, siapa yang menyembuhkanmu? Lalu orang buta ini berkata, Yesus. Dia mencampur ludahnya dengan tanah, mengaduknya lalu mengoleskan ke mataku, dan aku disuruh ke kolam Siloam untuk membersihkan diri, dan aku melakukannya dan akhirnya aku sembuh. Bingung orang-orang, Yesus siapa? Ada yang belum kenal Yesus. Dan di situ juga ada orang Farisi. Orang Farisi itu orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Nah, akhirnya dibawa ke orang-orang Farisi. Orang ini diberitahukan, ini loh katanya disembuhkan Yesus. Nah, orang Farisi bertanya kepada orang yang buta itu, dia melakukan apa kepadamu sehingga kamu bisa sembuh? Diulangi lagi kalau Yesus mengaduk ludahnya menggunakan dengan tanah dan dioleskan ke matanya, kemudian disuruh membersihkan diri di kolam Siloam. Orang Farisi yang tidak suka Yesus, masa sih seperti itu? Kok bisa mengaduk ludah dengan tanah kok bisa menyembuhkan? Nah, seperti itu ditanyai lagi. Bahkan orang tuanya orang buta ini ditanya, disuruh datang. Bu, ini anakmu? Ini betul anakmu yang buta itu? Iya. Kok bisa sembuh? Nggak tahu. Memang dia bisa sembuh, tanya saja ke anakku karena anakku sudah besar bisa menjawab. Wah, diulang-ulang terus pertanyaan itu karena orang-orang Farisi dan orang-orang di sekitarnya ada yang tidak percaya Yesus, tidak percaya keajaiban yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, kemudian orang buta tersebut diusir oleh orang-orang Farisi. Nah, Yesus akhirnya ada di situ. Yesus bertanya kepada orang buta ini, "Hai, orang buta yang sudah sembuh, apakah engkau percaya kepada Sang Mesias?" "Iya, aku percaya." "Tapi siapa dia?" Orang buta ini tidak tahu. "Itu adalah aku," kata Yesus seperti itu. "Ya Tuhan, aku mempercayaimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias." Wah, Tuhan Yesus senang sekali karena ada satu orang yang percaya kepada dia. Nah, teman-teman, ceritanya bagus ya. Kembali lagi Tuhan Yesus apa? Melakukan mujizat. Kali ini, iya, menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahirnya buta. Wah, itu sangat mustahil kalau untuk orang lain. Tetapi kalau untuk Yesus, tidak ada yang mustahil. Semua bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di hari ini tentang pembelajaran Alkitab kita? Iya, percaya Yesus. Jangan seperti orang Farisi yang tidak percaya ya, tetapi tetap meneguhkan hati, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bisa dilakukan Yesus. Dan kita juga tidak boleh memandang rendah seseorang ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu. Seperti Yesus tadi, memakai apa tadi sebagai sarana kesembuhan dari orang buta? Ludah dan juga tanah diaduk, ditaruh di mata orang buta. Nah, kita tidak boleh menyepelekan orang lain, menganggap rendah orang lain dengan apa yang sudah orang lain itu lakukan ya. Bunda ingatkan lagi, tidak boleh mengejek ya. Nah, kalau ada temannya melakukan sesuatu, tidak boleh diejek. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya nanti. Nah, jadi harus berhati-hati. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menjelekkan orang lain. Dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang buta tadi. Ketika ditanya, "Percayakah engkau kepada Mesias, Sang Juru Selamat?" "Ya,
percaya? Kalau Bunda tanya, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Iya, harus percaya. Saya Bunda, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini tentang Yesus menyembuhkan mata orang buta. Orang buta yang sejak lahirnya matanya tidak bisa melihat, tetapi ketika Yesus berkenan dan orang ini percaya kepada Yesus, dia akan sembuh. Begitupun kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, percaya Yesus, Tuhan mengizinkan, pasti akan sembuh. Terus berdoa kepada Tuhan, terus meminta segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, ya. Baik teman-teman, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan di hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, menyembuhkan orang buta yang sejak lahirnya buta, tetapi ketika Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan sembuhkan mata orang ini, dan Tuhan memberikan dia penglihatan, dia bisa melihat lagi. Kami bersyukur Tuhan atas cerita di hari ini. Ajari kami terus percaya Tuhan Yesus, ajari kami untuk menghargai, menghormati orang lain, menghargai apapun yang dilakukan orang lain, tidak menganggap rendah, tidak menjelekkan, tidak mengejek apapun yang orang lain lakukan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Beri kepintaran untuk kami, beri kesehatan untuk kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman, untuk bunda-bunda. Tuhan juga beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan. Untuk sekolah kami PAUD Emmaus, kiranya Tuhan berikan yang terbaik, terus maju. Kami rindu banyak teman-teman baru yang boleh bersama-sama dengan kami di tahun ajaran baru. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Tuhan juga berkati gereja ini semakin bertumbuh berkembang, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon diampuni atas setiap dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa di hari Rabu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, semua sudah mendengarkan cerita dari Bunda Bella. Wah, seru sekali ya. Nah teman-teman, ceritanya diingat ya, supaya minggu depan kita bisa menceritakan kembali. Nah, kita sudah selesai ibadah teman-teman. Hari ini teman-teman yang ada di sekolah kembali ke kelasnya untuk mengerjakan kegiatannya. Untuk teman-teman yang di rumah juga mengerjakan kegiatan yang ada di rumah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi untuk ibadah hari Rabu depan. Salam.